Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ahmad Al-Tanun NIM 9334 dari Psikologi Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi baik dan buruk dalam diri manusia. Pengertian baik dan buruk. Baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermanfaat, menyenangkan, dan disukai manusia. Dalam bahasa Arab, yang buruk itu dikenal dengan istilah syarr atau diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, dan kurang dalam nilai. Cara menentukan baik dan buruk. Ada 10 aliran yang menjelaskan tentang penentuan baik dan buruk. Yang pertama, aliran naturalisme. Yang kedua, aliran hedonisme. Yang ketiga, aliran eudeonisme. Yang keempat, aliran pragmatis. Yang kelima, aliran vitalisme. Yang keenam, aliran idealisme. Yang ketujuh, aliran eksistensialisme. Yang kedelapan, aliran utilitarisme. Yang kesembilan, aliran deontologi. Dan yang kesepuluh adalah aliran teologis. Konsep baik dan buruk. Konsep baik dalam Islam merupakan suatu acuan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sendiri. Fitrah manusia adalah berakhlak mulia. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berakhlak baik, insya Allah hidup kita selamat dengan dasar iman yang kuat, teguh, dan beramal soleh yang tepat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, yang artinya orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Faktor-faktor dasar perbuatan manusia. Ada 4 faktor dasar perbuatan manusia, yakni 1. Insting, kedua adat kebiasaan, ketiga lingkungan, dan yang terakhir warisan atau keturunan. Macam-macam akhlakul karimah. Yang pertama, sabar, yakni usaha menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan sepenuh kerelaan dan kepasrahan. Yang kedua adalah adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, sidik atau jujur. Yang keempat, tawadhu atau rendah hati. Yang kelima, karom, yakni dermawan. Dan yang terakhir, rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang yang menunjukkan watak dasar manusia. Macam-macam akhlak mazmumah. Yang pertama, syirik. Syirik yakni menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang secara khusus dimiliki Allah. Yang kedua, kufur, yakni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan. Yang terakhir adalah nifaq, yakni menambahkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dengan kata lain, nifaq adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. Selain ketiga tadi, ada 4 lagi akhlak mazmumah, yakni 1. Takabur dan ujub. Yang kedua, riya, yakni beramal bukan ikhlas tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dengki, yakni perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya tapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia menyebarkan bahwa berita yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya atau dengan cara yang buruk. Yang terakhir adalah ghibah atau mengumpat, menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya. Cara meminimalisir keburukan. Yang pertama, jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun atau kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, jangan berharap kebaikan tersebut akan berkurang, sebab belum tentu akan ada kesempatan kedua untuk kebaikan yang sama. Ketiga, bersegera mengamalkannya. Jangan hanya berniat dalam hati, namun kita harus segera mengamalkannya. Yang keempat adalah sampaikanlah kepada saudaramu. Ini kita harus menyampaikan kebaikan kita kepada saudara-saudara terdekat kita atau kerabat-kerabat terdekat kita. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.